datang kembali bersama kami Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Senang sekali saya sebagai MC Arnis Arsyala Fatira yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah, sebelum memulai acara podcast pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber yang tentunya keren-keren banget nih. Di mana kami mengundang salah satu dosen Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Untuk Ibu, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Arni sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Bidan Christine Natalia, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Di sini saya sebagai dosen tetap Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Nah, kita tuh gak cuma ngundang dosen aja loh teman-teman, tapi di sini kita juga sudah mengundang kakak-kakak dan juga adik-adik yang akan mengisi keseruan podcast kita pada hari ini. Nah, untuk kakak dan adik, perkenalkan dong dirinya, kan teman-teman pengen tahu juga nih namanya siapa. Ayo dong, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hual Lestari Ginting dengan program Sarjana Kebidanan S1 dan sekarang saya berada di tingkat 2. Halo teman-teman, nama saya Dwi Kartika Tiasayu, saya program studi S1 Kebidanan dan sekarang saya ada di tingkat 1, semester 2. Nah, jadi sebelum kita masuk pada inti tema kita pada hari ini, kita mau ice breaking dulu nih kan. Nah, kampus sering disebut sebagai rumah kedua bagi kita sebagai mahasiswa, tempat belajar, bertumbuh, dan membangun relasi dan juga langkah awal untuk mengejar mimpi. Namun semua proses itu tentu tidak bisa berjalan dengan mulus, dengan baik seperti itu saja. Pasti ada hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu rasa aman. Nah, untuk itu kita akan membawakan topik yang menarik pada hari ini, yang dimana kita akan membahas tema kampus aman, mahasiswa nyaman, mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini kita akan mengupas bagaimana cara menciptakan lingkungan kampus yang aman, lalu juga bagaimana hal yang harus kita lakukan jika terjadi kekerasan, bagaimana eh, prosedur yang akan kita lewati untuk tahap-tahap tersebut. Untuk itu, kita akan bertanya-tanya nih kepada narasumber kita yang sudah kita undang. Jadi, kira-kira nih ya, menurut Ibu, Ya. ketika mendengar kata kampus aman, apa sih kata-kata pertama atau apa yang Ibu terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata kampus aman? Oke, jadi kalau ditanyakan bagaimana kampus aman dan nyaman itu ya, Iya, Bu. jadi kalau dikatakan kampus aman dan nyaman itu adalah tempat di mana mahasiswa itu datang belajar itu dengan tanpa ada paksaan, Iya. kemudian tanpa ada intimidasi, merasa nyaman itu ya, merasa dihargai sehingga mahasiswa tersebut dia dapat enjoy, dapat happy untuk kuliah itu. Benar Jadi banget itu. kampus yang aman dan nyaman itu tidak hanya dilihat dari gedung dan fasilitas yang bagus, namun bagaimana seseorang itu diperlakukan, dihargai dengan baik itu, Betul, ya. teman-teman. Nah, jadi dari Kakak Wana sendiri nih, menurut Kakak apa sih kata yang terlintas atau kata-kata hal yang mendeskripsikan satu kalimat nih untuk mengutarakan bahwasannya kampus aman itu seperti apa sih, Kak, kira-kira? Jadi karena saya sendiri juga mahasiswa dari Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, menurut saya kampus yang aman itu seperti memberikan rasa aman dan nyaman, lalu di lingkungan tersebut kita bebas mengekspresikan bagaimana diri kita ingin berkembang di suatu lingkungan tersebut dan didukung oleh fakultas tersebut secara baik. Di sana kita menemukan bahwasannya lingkungannya terutama pastinya positive vibes banget buat membangun karakter kita, potensi kita, lalu tidak adanya perundungan dan pelecehan yang Benar-benar. dimana kita merasa aman, terlindungi atas hak-hak kita sebagai mahasiswa di dalam lingkungan tersebut. Iya, benar. Nah, terkait positive vibes nih, kira-kira di kampus kita pasti ada nggak sih Kak positive vibes-nya? Ya kan adik juga? Karena di sini juga kalaupun kita merasa lesu, ngerasa lelah dengan kegiatan dinas kuliah selama seminggu terus, kita juga ada hiburannya di sini. Cara kita juga punya apa namanya Bukit Gundali yang sering kita sebut untuk refreshing. Benar. Iya. Jadi ini juga mengurangi tingkat
ketidakamanan di kampus kita ya kan, Iya, Bu? iya. Karena pokoknya kalau kita lagi capek ke Gundaling itu rasanya Terobati lah gitu betul. ya. Udah kayak Gundaling atau Bukit Holbung ya, Kak, Bukit namanya? Holbung. Bukit Holbung. beras tagi 2 lah itu. Kami nyebutnya Bukit Holbung, Bu. Nah, lalu Bu, mungkin nih kan Bu, banyak mahasiswa yang menganggap kekerasan itu cuma sebagai tindakan fisik gitu aja. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan apa saja ya Bu yang mungkin terjadi di lingkungan kampus gitu, Bu? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat penting ya Iya, Bu. dipahami oleh mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa itu berpikir bahwa kekerasan itu hanya kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, tidak ya. Jadi kekerasan itu dia kekerasan verbal. Ya, kekerasan verbal itu berupa apa? Mengejek, mempermalukan seseorang, membuli ya. Sekarang banyak ya cyberbullying di media sosial, mengambil foto orang tanpa izin itu ya. Nah, itu dia kekerasan Verbal. verbal. Sedangkan kalau dia kekerasan fisik itu seperti apa? Kira-kira seperti menghina, itu ya, melecehkan, mengintimidasi, itu dan beberapa bentuk kekerasan lainnya itu Iya, ya. Bu. Oke. Atau kadang kayak yang di film-film itu pasti ada kan Bu, yang dia sampai disiram air Bu Iya, sama nah. kakaknya. Nah, jadi itu sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan di perguruan tinggi ini, apalagi di Deli Husada, Deli Tua. Hal itu sangat dilarang keras. Nah, Oke. lalu Bu, kira-kira siapa nih Bu yang paling berperan dalam menciptakan kampus yang aman gitu Bu? Langkah sederhana apa yang kira-kira dapat dilakukan mahasiswa untuk membangun budaya saling menghormatinya gitu? Ya, kalau untuk budaya menghormati ya kepada dosen maupun tenaga kependidikan itu mahasiswa itu harus dia terbuka, jangan merasa sendiri, Iya. bebas berpendapat. Jadi apabila di kampus itu ada korban ya, korban misalkan intimidasi atau kekerasan itu ya, itu kita punya di kampus kita ini namanya Satgas PPKPT ya, Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi itu. Keren ya, Keren. kapan lagi kampus kita Iya. punya Satgas PPKPT ya kan? Apalagi Ibu salah satu anggotanya Iya, ya kan Bu? benar. Ya, saya salah satu anggota dari Satgas PPKPT ini. Jadi kepada mahasiswa sudah disosialisasikan ya. Apabila ada perundungan, ya bullying itu bisa langsung segera diadukan kepada kita. Kita juga sekarang sudah by system ya. Iya, Kita benar. sudah punya e-kampus atau E-kampus. Syakat. Jadi dosen mahasiswa itu sudah punya akun masing-masing ya. Jadi di e-kampus itu kita ada form pengaduan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bebas mengadukan masalah apa yang ia alami ya, kemudian siapa pelakunya ya, itu. Kemudian nanti akan segera kami tangani dengan segera itu. Tanpa mahasiswa tersebut itu takut dia itu ya disalahkan, kemudian takut data pribadinya ini diketahui oleh orang lain, tidak. Jadi melalui pengaduan melalui e-kampus ini mahasiswa itu dijamin kerahasiaannya. Itu ya. Berarti sekarang kalau misalnya kita mau mengadukan hal-hal yang dapat merugikan di lingkungan itu, berarti sekarang udah mudah ya Bu untuk Iya, diakses. sudah mudah melalui e-kampus tadi. Itu. Lalu Bu gimana tuh Bu kalau memang ada nih mahasiswa dia merasa aduh gimana ya aku kok sakit hati digituin, masa dikata-katain kayak gitu tapi dia ngomongnya di belakang aku kayak gitu Iya. kan Bu ceritanya. Tapi dia takut, enggan kayak ngelakuin kasusnya karena nanti takut dibawa-bawa kayak nanti aku jadi disindir-sindir dia gimana kayak gitu. Jadi kalau dalam hal kasus seperti itu nih ya Bu, kira-kira dari program Syakat ini tadi, apakah benar-benar bisa nih membantu si A ini tadi yang memang mengalami kasus tersebut? Iya, Kayak jadi gitu. seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi Syakat ini atau e-kampus ini merupakan wadah ya, wadah yang dibuat oleh yayasan kita ya, selain proses pembelajaran, perkuliahan, absensi, materi perkuliahan, gitu ya, tugas-tugas dan nilai mahasiswa, pengaduan itu juga ada.
Iya, Jadi ini pasti segera ditangani karena setiap harinya ada petugas dari Satgas PPKPT itu akan mengecek ada masuk atau tidak pengaduan untuk hari ini, segera ditangani itu ya. Oh, iya benar-benar, Bu. Namun mungkin masih banyak korban yang takut melapor ya kan, Bu. Ya. Nah, mungkin ada beberapa tips and trik nih dari Ibu, gimana cara membangun keberaniannya itu atau rasa percaya bahwasannya laporan dari mereka itu pasti akan ditangani dengan baik. Kira-kira ada nggak masukan sedikit untuk Ibu yang dapat disampaikan kepada teman-teman supaya mereka lebih berani nih menyampaikan apa yang mereka rasain kayak gitu. Oke, ya. Jadi kalau untuk kerahasiaan dia itu akan terjamin, yakin ya akan kami jaga kerahasiaannya karena ini juga berkaitan nanti dengan kehidupan perkuliahannya di kampus ya, apalagi anak asrama. Jadi benar-benar untuk eh, kampus dan siakat ini memang betul-betul ini disiapkan untuk membantu ya, membantu mahasiswa, mempermudah mahasiswa apabila ada ingin masalah melaporkan. gitu ya, pengaduan. Apapun itu kami tampung dan akan segera ditangani itu. Berarti Program sekarang memang keren emang berarti keren ya, sih Bu. ya, Bu. Dia Oke. mencakup semuanya gitu, mulai dari akademiknya, pertemanan kita juga dapat dilaporkan di situ. Keren sih, Semua keren. dalam satu wadah yang sangat ekspas ya Benar, sekarang, Iya, Bu. iya, Keren. benar. Kira-kira itu berapa lama, Bu, pengaduan itu diproses oleh dosen ataupun ditindaklanjuti gitu, Bu? Ya, kalau untuk prosesnya itu dia 1 kali 24 jam. Kita akan segera tangani dengan segera itu ya. Oke. Baik, Bu. Lalu Bu, jika kita nih mau melaporkan suatu kasus, nah terus apa aja sih yang perlu kita ketahui agar mereka itu benar-benar full terlindungi selama proses penanganan itu berlangsung, Bu? Itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi intinya ya mahasiswa yang melapor itu sebelumnya ya kita sudah sosialisasi ya Iya, benar. di ballroom saat itu. Jadi benar-benar kerahasiaan mahasiswa yang mengadu itu kami jaga. Itu ya. Kalau proses untuk pengaduannya itu gimana, Bu? Apakah kan kita nanti udah mengadu di forum pengaduan itu tersebut. Lalu apakah yang seperti kayak misalnya saya melaporkan itu, saya akan berhadapan dengan Ibu untuk menjelaskan klarifikasi bagaimana kejadian tersebut secara berlangsung dilakukan di TKP tersebut? Ya tidak perlu karena di form pengaduan itu mahasiswa di situ disuruh menarasikan, menceritakan kejadian dari awal sampai selesai ya, sehingga nanti petugas dari PPKPT itu kan akan tahu oh ini mahasiswa yang ngadu, ini masalahnya bisa segera ditangani dengan cara apa, salah satunya bisa kita panggil ya secara pribadi Iya, gitu benar. ya. Oh, berarti dia face to face langsung to face. diselesaikan. Nah, jadi nih terkait dengan pembahasan pembulian kita tadi nih, topik kita, pasti kata-kata pembulian ini tadi tuh identik dengan salah satu kata yang dimana kita sebut dengan senior. Dimana kalau dalam film-film drakor itu senior itu pasti yang kejam, galak, seperti itu ya kan, menindas adik-adikannya. Nah, jadi seperti Kakak Wana dan juga Kakak Dwi di sini yang mungkin sudah mengalami atau menjalankan di dunia pendinasan, ada nggak sih Kak yang seperti itu di dunia pendinasan? Secara kan kalau di dunia pendinasan itu kan kita berinteraksi nih dengan orang yang lebih tua, tua muda, bahkan dengan adik-adik kecil, adik-adik atau anak kecil di sana, pasien-pasien. Nah, itu dari seorang Kakak gimana sih Kak di rumah sakit kita itu? Ada nggak kira-kira tindak kekerasan di sana atau yang bahkan menuju ke arah bullying di sana? Mau denger dong cerita dinasnya itu gimana? Kalau sejauh ini dari saya pribadi, dinas di rumah sakit itu kalau pembullying itu tidak ada ya. Karena sejauh ini kita mengerjakan pekerjaan kita di rumah sakit itu sesuai dengan prosedur, Iya, benar. sesuai dengan SOP, sesuai dengan memang yang batas porsinya kita sebagai mahasiswa yang dinas di rumah sakit tersebut. Lalu kalau misalnya untuk senioritas itu kita lebih menghormati yang lebih tua karena lebih banyaknya pengalaman jam terbang mereka. Dan kakaknya juga baik-baik Iya, kan mengajari baik banget. kita. Sangat merangkul kita kalau misalnya nih kayak yang maba baru masuk di dinas rumah sakit, kita tuh saling merangkul satu sama lain untuk mengerjakan pekerjaannya agar lebih
cepat selesai Benar. dan pastinya sesuai standar prosedur pelaksanaan agar tidak terjadinya malpraktik di rumah Betul. sakit. Terkait dengan adik-adik yang bertanya dengan kakaknya, gimana sih tugas-tugas selama dinas? Nah, kebetulan nih kita kan juga mengundang nih adik kita yang barusan saja ikut di dunia pendinasan mulai dari semester 2. Boleh dong adik gimana ceritain dong gimana dengan kakak-kakaknya selama di dinas? Kalau saya kan baru berdinas di rumah sakit baru beberapa bulan setelah Keping D kan. Nah, kalau ilmu yang dari praktek di kebidanan itu kayak di lab sama di rumah sakit itu kan kayak ibaratnya jauh berbeda. Nah, dengan adanya kakak-kakaan tingkat kita yang lebih tinggi, kita itu bisa bertanya lebih itu, oh seperti ini, kayak gitu. Cuman ya Menyesuaikan. ya menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Iya. Ternyata alhamdulillah ada kakaknya yang baik-baik gitu yang suka mengajari. Asalkan kita itu rajin bertanya, jangan Iya. diam-diam aja. Karena kakaknya pun bukan cenayang ya kan, nggak tahu kakak itu Kalau cenayang adek ini kayak mana nih, malah. nanti bingung adek ini mau ngerjain apa. Tapi Diam-diam, kita diam-diam. juga Iya. berinisiatif untuk bertanya. Bertanya terus ya. kalau misalnya kakak itu ngerjakan sesuatu tanya mau kemana kak, ngapain kak, kita ikut gitu. Betul. Nah, jadi menurut Ibu nih Bu, indikator apa yang menunjukkan bahwasannya perguruan tinggi itu sudah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di kampus kita ini? Ya, Gimana? indikatornya yang pertama mahasiswanya merasa happy ya, merasa Betul. nyaman selama perkuliahan, kemudian tidak merasa takut, tidak merasa dikucilkan, ya, tidak merasa diintimidasi gitu. Ya, jadi kita pun dari Fakultas Kebidanan ini benar-benar kita menjaga ya untuk bagaimana proses akademik mahasiswa ya, sehingga dosen ke mahasiswa itu juga harus bisa saling care satu sama lain, kemudian mahasiswa ke tenaga pendidikan juga begitu ya. Benar Ibu. Lalu kan Bu, tapi seringkali ada saksi nih, dia mengetahui bahwasannya temannya itu mengalami tindakan kekerasan atau cyberbullying. Nah, jadi gimana sih Bu sikap yang tepat untuk menghadapi kasus tersebut? Kira-kira bagaimana penyelesaiannya Ya, Bu? kalau untuk saksi berarti dia melihat Iya itu Bu, ya. tapi Nah, dia takut gitu. ya sebagai saksi seperti yang saya sampaikan tadi harus membantu si korban ya untuk mengadukan masalah ini kepada Satgas PPKPT gitu. Jadi Satgas PPKPT inilah yang akan menindaklanjuti, tidak perlu takut ya. Itu. Karena benar-benar kerahasiaan dirinya ini kami jaga. Ya, karena Ya. kan Bu biasanya ya Bu yang pelapor ini ataupun kadang kita melihat kejadian tersebut di TKP lalu kita ingin melapor tapi takut kadang informasi kita bocor terus nanti takutnya malah terbalik Bu kita yang jadi dibully Iya. karena itu tadi Bu karena tidak adanya rasa berani tadi jadinya karena banyak banget sering ingin melaporkan kejadian itu tapi nanti malah imbasnya balik ke diri sendiri Bu kayak gitu. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu takut. Betul, Itu. karena di backup Ya, ya kan di Bu, backup. pasti di backup. Iya. Kita Oke. di sini misinya itu untuk mengurangi tindak pembulian tadi dan menciptakan kampus yang aman. Aman dan nyaman. Betul. Jadi teman-teman, dari pembahasan menarik yang sudah kami bawakan tadi, yang sudah disampaikan oleh narasumber terbaik kita pada hari ini, pasti teman-teman bakal tertarik kan masuk ke dalam Fakultas Kebidanan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua ini. Nah, kita juga ada fun fact loh. Di sini kita juga ada program studi baru di Fakultas Kebidanan. Apa aja tuh Kak kira-kira program studi kebidanan kita? Nah, di Fakultas Kebidanan terdapat 4 prodi, yang dimana yang pertama ada S1 Sarjana Kebidanan, lalu ada Diploma 3, D3 Kebidanan, Profesi Kebidanan, dan yang keempat yang baru terbuka ialah S2 Kebidanan. Atau untuk kakak-kakak ini yang sudah alumni, yang sudah tamatan dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, mau melanjut ke program magister, bisa banget nih lanjutnya di S2 Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Oke.
Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber di sini, Ibu Bidan Christine Natalia SSTM Kes, Kakak Wana Lestari Ginting, dan Adik Dwi Tias di sini dengan penjelasannya yang sudah sangat bermanfaat pada hari ini. Nah, dari perbincangan kita tadi di podcast kita pada hari ini, ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi, bahwasannya kampus yang aman bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi tanggung jawab bersama. Jadi kita di sini semua dilatih untuk menjadi orang yang peduli, menghormati sesama, menghargai, juga tidak diam jika teman kita ataupun siapapun orang yang berada dalam kampus tersebut berada dalam kekerasan. Nah, maka lingkungan belajar yang nyaman akan benar-benar terwujud. Nah, saya Anis Asyala Fatira sebagai MC pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap belajar, tetap peduli, dan mari wujudkan bersama kampus aman, mahasiswa nyaman.